Shalom teman-teman yang terkasih, halo church, kita boleh kembali setelah beberapa bulan purnama. Kita ada di rekaman di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. So di minggu ini kami kembali membawa the whole team untuk boleh bisa melayani di dalam gedung gereja. Nah, saya bersyukur untuk teman-teman semua yang tetap boleh memberikan diri dengan penuh kerelaan untuk bisa saling melayani bersama-sama. So di minggu ini atau 1-2 minggu ke depan kita sedang exercise kembali seluruh sistem yang ada. Dan setelah itu kami akan rindu menyambut kembali teman-teman untuk boleh bergabung di dalam ruangan ini untuk beribadah bersama-sama. Dan tentunya di dalam masa-masa yang sulit yang kita pernah lalui, saya tahu bahwa ada banyak hal yang membuat kita bingung, membuat kita cemas, khawatir, membuat kita merasa sendiri, gak ada satupun yang kayaknya gak mengerti situasi kita. So pagi hari ini teman-teman saya rindu kalau ada satu orang, satu pribadi yang seharusnya kita boleh kenal. Satu pribadi yang seharusnya dekat dengan kita. Satu pribadi yang harusnya kita bisa cari, tahu dan panggil. Maka saya rindu pribadi itu, biarlah itu ada hanya Yesus yang ada dalam hati kita ya. Let it be Jesus in our heart, in our life gitu ya. So pagi hari mari kita boleh datang kembali rindu mengenal Dia, mendengar suaranya dan dibangun berakar di atas Dia. Kita boleh sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini bersama-sama. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaan Tuhan yang tiada habis-habisnya. Waktu kami seringkali putus asa, kami tidak kehilangan pengharapan karena Engkaulah yang memegang pengharapan dan menjadikannya nyata dalam hidup setiap kami. Sehingga dalam setiap musim apapun waktu kami menjalani kembali di dalam tahun ajaran yang baru, di studi kami, di semester yang baru, di dalam musim yang baru kami kembali membangun pekerjaan kami, akan masa depan kami, relasi-relasi yang selama ini mungkin tergoyahkan. Tapi kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil kalau Engkau bekerja di dalamnya. Waktu kami ada di dalam satu perahu bersama-Mu sekalipun badai itu menerpa Tuhan, Engkau ada dan menenangkan kami. Kami mau sampai di tujuan itu bersama dengan Kau. Nah, pagi hari ini kamu mendengar firman-Mu, mari bukakan hati kami, Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Kami yang ada di rumah, bangunkan kami segala semangat yang letih lesu itu. Dan kami boleh dengan satu semangat dan kerinduan yang baru untuk hidup di dalam firman. Serahkan hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Dan setiap kami dimanapun kami berada, hati kami tertuju kepada Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, izinkan saya membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-19 sampai ke-25. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah bagaimana saya membangun kembali hidup saya berdasarkan firman Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai ke-25 saya akan bacakan buat teman-teman sekalian, pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seseorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. 2 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya ia mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya rindu kembali di dalam bulan yang baru, di dalam musim yang baru yang kita boleh exercise kembali segala rutinitas kita. Kita diberikan panca indera. Panca itu berapa? 5 ya. Masih ingat panca indera? Coba kita exercise ya. Apa kelima indera yang kita punyai di dalam hidup ini? Ya, kita punya indera untuk apa? Untuk melihat, untuk mendengar, untuk merasa, untuk menyentuh, meraba, dan untuk mencium, to smell. Nah pagi hari ini saya mau kembali kita meng-exercise ya.
Kebayangkan bahwa itu adalah otot-otot yang kita harus latih kembali setelah selama ini mager di rumah, setelah selama ini kayaknya makannya gitu-gitu terus, selama ini kita geraknya ya cuma di situ-situ terus. Nah, pagi hari ini saya mau ngajak kita kembali untuk melatih otot-otot rohani kita melalui panca indera yang kita punya untuk boleh mengalami kembali, menghidupi, mencintai kali kembali firman Tuhan dalam keseharian kita. Nah, saya teringat kalau mungkin hari ini kita merasa Pak, saya kayaknya nggak terlalu bisa kenal Tuhan, saya merasa sedang jauh dari Tuhan. It's okay ya teman-teman ya. Saya merasa kalau mau baca Alkitab itu koknya bukan semakin gampang, semakin susah di masa pandemi ini begitu ya. Nah teman-teman, saya mengingat seorang bernama Abram ya, dulu sebelum diganti nama Abraham di Kejadian pasal yang ke-12. Teman-teman, Abram itu dipanggil Tuhan dari negeri, dari satu tempat yang belum pernah mengenal Tuhan. Belum pernah mendengar suara Tuhan. Belum pernah mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan buat hidupnya. Tapi Abram dipanggil Tuhan untuk pertama kalinya mengikut Tuhan. Mendengar bahwa Abram, keluarlah dari tempatmu, keluarlah dari rumahmu, tinggalkan saudara-saudaramu, bahwa yang kamu harus perlu pergi ke satu tempat tanah yang Tuhan sedang persiapkan. Nah teman, inilah sebuah panggilan bagi kita pagi hari ini ya. Kalau kita ingin punya sebuah pengalaman, sebuah pengenalan yang sungguh benar dan dalam akan Tuhan. Saya rindu panggilan ini juga datang kepada kita untuk mau mengikut Dia, untuk mempercayai Tuhan, untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Nah prinsipnya begini di dalam panggilan Abraham, if you don't go, you don't grow. Kalau kamu gak akan pergi, kalau kamu gak mau pergi, kamu mau di situ-situ aja, kamu gak mau berubah, kamu gak akan pernah bertumbuh. So pagi hari ini saya mengajak kita kembali memulai sebuah musim yang baru. Saya katakan musim yang baru karena kita bersyukur untuk situasi yang ada. Kita percaya bahwa semua orang sedang bertanggung jawab bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk sesamanya manusia. So situasi ini membuat kita perlu kembali mempercepat dan boleh dengan menyambut segala hal yang Tuhan mau kerjakan. Karena saya percaya misi Tuhan tidak pernah berhenti di tengah-tengah pandemi. Nah teman-teman, bagaimana kita boleh membangun hidup kita didasarkan pada sebuah kebenaran firman Tuhan. So ada 5 indera, 5 panca indera yang saya mau kembali kita bangun, kita latih kembali. Teman-teman, yang pertama apa? Yang pertama adalah indera bagaimana kita mendengar. So inilah yang pertama, saya menerimanya, saya menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan telingaku. I receive it with my ears. Teman-teman, Roma 10 ayat ke-17 berbunyi demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Teman-teman, kita hanya bisa kenal Tuhan waktu kita mendengar, waktu kita boleh membacanya. Mendengar itu adalah satu langkah pertama yang kita perlu lakukan. Maka dalam 1 Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat 21 di sini dikatakan, terimalah firman Tuhan itu dengan lemah lembut ya, supaya firman itu tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Teman-teman, uang tidak bisa menyelamatkan jiwamu. Sekalipun kau bisa punya banyak uang, kita belajar dari pandemi yang lalu, kita tidak bisa mengusahakan ketika segala sesuatunya resource kita terbatas. Relasi kita pikir itu dapat mengangkat kita ke atas, tetapi itu juga tidak bisa menyelamatkan jiwamu. Yang bisa menyelamatkan jiwamu adalah sebuah kebenaran yang mengubah hidupmu. So, pagi hari ini teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk memulai kembali sebuah indera yang pertama, yaitu mendengar, teman-teman. Karena kalau di sini dikatakan, kalau kita tidak membuka hati kita untuk menerima sesuatu yang datang, yang masuk, yang kita dengar, maka gak akan ada sesuatu yang akan tersimpan di dalam pikiran dan dalam hati kita. Begitu juga dengan relasi ya. Buat teman-teman cewek misalnya gak mau membuka hatimu, gak akan pernah ada yang bisa masuk ke dalam hatimu. Betul gak sih? Tapi kalau kita membuka hati kita, kita menerima dengan sikap yang siap, maka itu akan masuk dan mempengaruhi hidup. So kalau mau firman Tuhan itu membangun hidupmu, kita perlu membuka telinga kita. Kita memulai indera kita yang pertama itu, kita harus punya sebuah acceptance untuk percaya bahwa firman Tuhan itu akan mengubah hidup saya. Teman-teman, firman Tuhan di sini mengingatkan kita tentang sebuah istilah, yaitu berkebun ya. Tertanam itu kan sesuatu yang kita harus tanam, kita harus exercise, kita harus pelihara dan tumbuhkan, misalnya seperti itu ya teman-teman.
Jadi kalau berkebun itu kita ingat perumpamaan penabur, bukan masalah seednya, benihnya teman-teman ya. Bukan masalah benihnya bagus atau enggak, karena benihnya udah jelas itu adalah firman Tuhan. Tapi masalahnya benih itu ditanam, ditabur di tempat yang seperti apa, di tanahnya. Itulah kondisi hati kita. So hati kita ini yang harus dipersiapkan teman-teman. Nah hati kita ini seperti sebuah sebuah antena. Ya kalau dulu antena itu kan kita butuh buat nonton TV. Hari ini kalau kita sekarang di dalam masa-masa online ya, kalau kita lagi online apa sih yang kita lakukan? Biasanya kita ngomong, sorry ya, my internet is unstable, begitu ya. Saya matiin videonya dulu, gitu kan. Atau saya bilang, suara gue kedengar nggak? Suara saya kedengar nggak ya? Saya mau ngomong nih, saya mau nyampein sesuatu. Suara kedengar nggak? Gitu kan kalau di Zoom gitu ya. Jadi teman-teman kita harus punya sebuah good reception, kita harus punya sebuah antena yang baik untuk membuka, memiliki sebuah pendengaran yang baik sehingga kita bisa menerimanya itu simpan dan berbuah dalam hati kita. Tapi kalau kita nggak punya sikap itu, sulit sekali firman Tuhan itu, benih itu akan bertumbuh di dalamnya. So ini ada 4 sikap sederhana yang Yakobus tuliskan dari ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Yang pertama dikatakan begini, berdiamlah, be quiet, be quick to listen and slow to speak. Cepatlah untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Teman-teman seringkali di dalam sebuah cara berkomunikasi, kalau kita ngomong terus kita nggak akan pernah bisa mendengar. Kita nggak bisa dengar kalau kita terus ngomong begitu ya. So kita mesti diam. Maksud di sini adalah cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata itu bukan nggak boleh ngomong, tetapi diam dulu, tenang dulu, diam dulu teman-teman ya. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita diam dulu. Biarkan itu berbicara buat kita. Ya, karena saya pikir hati yang berdiam, seperti firman Tuhan diam, ya, maka ketahuilah Tuhan sedang bekerja gitu. Maka dengan berdiam itu adalah sebuah sikap yang tepat untuk memulai bahwa saya mau menerima firman Tuhan itu mengubah hidup saya. Yang kedua adalah bukan hanya berdiam, kita diajak untuk be calm, tenang teman-teman ya. Di sini dikatakan slow to become angry. Teman-teman kalau sikap hati kita lagi panas, emosi kita lagi terganggu, lagi kesel, lagi dimarahin, lagi bete, lagi nggak moody sepanjang hari. Pasti hati kita itu dengan emosi negatif itu akan cenderung defensif, akan terus menutup diri gitu ya, akan close begitu ya. So kita harus tenang, karena hati yang defensif, hati yang menutup itu akan menolak apapun yang akan selalu disampaikan kepada kita. Mau nasihat sebaik apapun, mau solusi sebagus apapun, kita gak akan pernah mau terima, karena hati kita gak tenang. So kita diajar untuk berdiam, untuk tenang. Nah firman Tuhan mengajarkan sikap yang ketiga, yaitu punya hati yang bersih, a clean heart. Dikatakan singkirkan semua amarah, semua yang kotor dan kejahatan yang banyak itu dikatakan. Teman-teman untuk membersihkan sebuah hati seperti membersihkan tanah itu ya, perlu sebuah usaha betul ya. Untuk memisahkan yang kotor, mengenali mana yang kotor, mana yang kita harus buang, mana yang kita udah gak butuhkan, mana yang mengganggu. Nah kita harus mengenali itu dengan cara membersihkannya. Ibarat kalau kita mau mendengar, ada sesuatu yang menutup telinga kita, harus ada earwax gitu ya. Harus ada sesuatu yang kita harus keluarkan, mungkin kotoran di telinga kita. Ya teman-teman, apakah kita hari ini punya hati yang bersih, yang tenang, yang berdiam di hadapan Tuhan, sehingga kita percaya bagaimana cara kita punya hati yang bersih? Salah satu caranya yang teman-teman bisa latih adalah make your own confession. Setiap kali waktu kita datang berdoa, mau mendengar, mau merenungkan firman Tuhan, akui sesuatu di dalam hatimu. Akui bahwa ada sikap hati yang mungkin buruk, sesuatu yang kamu simpan dengan penuh dengan kemarahan, dengan kekesalan. Yang itu yang membuat hati kita kotor dan gak siap terima firman Tuhan itu. So, saya pikir confession itu sesuatu yang penting, sesuatu yang kita harus practicing setiap hari, setiap minggu. Karena dengan membuat sebuah pengakuan, kita sedang jujur loh kepada diri sendiri. Kita sedang otentik bahwa kita tidak sedang membohongi diri kita sendiri. Tapi kita sedang mempersiapkan sebuah hati yang dikatakan di sini, dikatakan lemah lembut. Dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya adalah humble, begitu ya. Humble accept the word planted in you.
Nah teman-teman menyadari bahwa ada sebuah kebutuhan untuk mendengar dan memperhatikan. Disitulah kita percaya informasi yang kita dengar, yang masuk ke dalam hati kita itu akan mentransformasi hidup. Karena kalau kita nggak punya sikap hati seperti berdiam, tenang, bersih, clean, and humble, kita nggak akan pernah mengalami sebuah perubahan apa-apa dalam hidup kita. Will be the same as yesterday. Kan kita mau dong jadi orang yang terus berubah lebih baik, a better person. Kita mau pengen jadi orang yang sukses, jadi orang yang selalu prosper gitu ya. Tapi kita nggak bisa mengubah diri kita, that's the problem. So kita diajak untuk punya hati yang lemah lembut. Ya. Sekalipun itu teguran yang keras, sekalipun itu sesuatu yang nggak enak untuk kita dengar. Tapi kita tahu kita membutuhkan itu untuk supaya kita bisa berubah. Begitu juga dengan nasihat orang tua, betul? Kita seringkali gemes gitu ya. Kita seringkali merasa iritasi mendengar ocehan mereka. Tapi itu dibutuhkan untuk perjalanan hidup. Bayangkan kalau suara itu tidak ada lagi dalam hidupmu. Siapa yang kamu dengarkan? Bukankah mereka yang mengasihimu? Itu yang seharusnya kita dengarkan. Nah begitu juga waktu kita mau menerimanya dengan telingaku. I receive it with my ears. That's the first part ya. Itu adalah langkah pertama yang paling penting. Nah keempat langkah berikutnya akan segera cepat. Yang kedua adalah saya akan membacanya dengan mataku. Teman-teman, kita nggak cukup dengar, kita harus baca. Kita dikasih panca indera bukan hanya telinga tapi juga mata. I read with my eyes. Teman-teman, seringkali saya mendengar banyak teman-teman anak muda yang bilang, aduh saya susah sekali baca firman Tuhan. Pertanyaan pertama kan, hatinya gimana? Nah yang kedua ini, gimana cara bacanya? Dikatakan di sini teman-teman, dikatakan kalau kamu mau menjadi pelaku firman, jangan hanya pendengar saja. Kamu dikatakan seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya di depan cermin. Baru aja dia mandang, lihat mukanya, tiba-tiba dia udah lupa bagaimana mukanya. Teman-teman, sebuah komunikasi massa itu bicara begini. 95% yang teman-teman nih sekarang dengar dari yang saya sampaikan khotbahkan hari ini. 5% sisanya besok. Jadi tinggal 5% yang kalian dengar hari ini, yang kalian masih ingat besok. 95%-nya kebanyakan akan terlupakan. Sekalipun kita mendengar dengan baik, 90%-nya akan hilang. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankannya? Bukan hanya mendengar tapi kita membacanya. So teman-teman, kita tidak cukup untuk mendengar, kita perlu sebuah cermin. Nah firman Tuhan itu seperti cermin yang kita baca. Bayangkan ini sebuah cermin yang bukan kita baca, tetapi cermin yang juga membaca, memperlihatkan siapa diri kita. Sekalipun mungkin Alkitab itu sudah ada di gadgetmu hari ini ya, tapi biarkan itu juga yang membaca hidupmu hari ini. Seringkali kalau ada teman-teman yang nanti sudah punya pasangan ataupun punya mamanya begitu ya, yang masih bersolek, yang masih suka make up, kok make up itu lama banget ya, begitu ya. Teman-teman, make up itu penting ya untuk membuat sebuah penampilan yang baik. Mungkin saya pikir make up lama-lama itu berdosa sih, enggak. Buat saya itu sebuah anugerah Tuhan, kita harus hargai mereka ya. Teman-teman, cara untuk membuat make up itu kan adalah cara untuk membuat kita bisa memandang apa yang kurang, apa yang detail, apa yang kurang, yang kita harus lengkapi, yang harus perindah, yang harus percantik. Bukan hanya memandang dengan sekilas. Kebanyakan cowok kalau mau pergi ya cuman hanya lihat-lihat, sisir, pergi begitu kan. Beda dengan wanita tentunya. Nah disinilah caranya kita untuk boleh memandang diri kita dengan lebih detail, dengan read it with my eyes. Teman-teman, ini sebuah step yang kita nggak boleh hilang, nggak boleh langkahi, nggak boleh lewatin teman-teman ya. Karena dengan cara kita melihat diri kita, kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Betul nggak sih? Kalau kita nggak tahu apa yang harus kita perbaiki gimana gitu kan. Caranya adalah dengan harus tahu apa yang kita lihat dari diri kita. Nah cermin itulah berguna buat kita. Karena dikatakan kalau ia dikatakan melihat dirinya dengan baik, dengan meneliti hukum itu dengan sempurna, ia akan berbahagia, dikatakan teman-teman. Maka di sini langkah yang kedua itu bicara adalah mendorong teman-teman untuk mempunyai sebuah Bible reading plan yang baik juga. Gak bisa kita itu baca itu dengan seadanya. Hari ini saya cuma punya waktu 2 menit deh, Tuhan pokoknya cuma 2 menit ya, baca sekilas lewat, lupa.
Kita harus punya Bible reading plan, sekalipun itu 5 menit, tapi 5 menit yang kau benar-benar berikan kepada Tuhan. Saya ingin menantang teman-teman, karena mulai minggu ketiga kita akan memulai sebuah perjalanan 40 hari bersama dengan firman Tuhan. So kita punya sebuah smart plan yang teman-teman diajak untuk terlibat di dalamnya bersama-sama, tidak sendiri. So mulailah punya sebuah Bible reading plan yang baik. Karena dengan di situ engkau mendengar, engkau membacanya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, secara cepat, saya juga menyelidikinya dengan tangan dan mulut. Teman-teman, kalau kita research, kita menyelidiki sesuatu, kita menggunakan dengan apa yang ada di tangan kita, dengan tangan, dengan mulut kita. Maksudnya apa sih? Enggak cukup hanya membaca, mendengar firman Tuhan, tetapi juga ada waktu kita diajak untuk menyelidikinya. Bagaimana menyelidiki itu butuh aspek ya. Reading itu beda dengan studying ya. Membaca cepat, tapi studying itu adalah berulang-ulang, memperdalam, membuat mind mapping. Itu adalah studying ya, untuk membuat kita mengingat. Maka dikatakan itu butuh 2 hal, yaitu menuliskan, write it down. Kalau teman-teman engkau mendapatkan sebuah kebenaran yang penting yang memerdekakanmu hari ini, write it down. Di mana? Di handphonemu, di notesmu, di mana, di wall kamu, di ruang belajarmu, apapun itu, write it down. Karena dengan menuliskan, maka kita juga bisa membicarakannya, talking. Ya, kita bisa membicarakannya, kita bisa membahasnya. Itu adalah sebuah langkah yang kita bisa gunakan untuk menyelidiki Alkitab. Maka nggak heran di dalam Kisah Rasul 17 ayat 11 dikatakan di sini, orang-orang Yahudi di kota itu, di kota Berea. Berea itu dikatakan seringkali menjadi satu kota yang suka menjadi sebuah pattern tentang bagaimana sebuah pola membaca Alkitab, kerinduan untuk menyelidiki Alkitab. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik, dikatakan hatinya. Dalam bahasa Inggris itu kata yang indah. Baik hatinya itu adalah orang-orang yang open minded ya, daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci itu untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi menyelidiki itu untuk bukan hanya membaca, tetapi dikatakan dia mengingat, dia dikatakan menuliskan, dan untuk benar-benar tahu bahwa apa yang saya baca, yang saya pelajari itu adalah yang saya mau percayai. Teman-teman, siapa yang kau percayai pada hari-hari ini? Bukankah itu yang kau dengar, yang kau baca, yang kau perhatikan baik-baik? Itu yang akan dikatakan menjadi sebuah your belief system pada hari-hari ini. Nah, yang keempat, bukan hanya mendengar, melihat, membaca, menyelidikinya, tapi kita diajak untuk remember it. Kita diajak untuk mengingat dan merenungkannya dengan pikiran kita. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna dan ia bertekun di dalamnya, ia bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh untuk melakukan. Teman-teman, kita akan selalu mengingat hal-hal yang penting, yang kita anggap penting maksudnya. Kalau itu adalah nomor telepon, nomor WA pacar kita, kalau itu adalah nama-nama tempat yang hype untuk kita kunjungi, kalau itu adalah nomor rekening yang kita harus seringkali cek untuk transfer ataupun terima, begitu ya. Saya pikir kita akan mengingat hal-hal yang sekalipun itu sulit, pasti kita ingat. Maka gak heran hal-hal yang berbekas dalam hati kita, sekalipun itu pahit dan melukai, kita akan ingat seumur hidup. Ingatan itu, memori itu sebuah otot-otot yang kita perlu latih, teman-teman. Kalau kita gak pernah menghafal sesuatu, mengingat sesuatu sejak dari muda, tuanya kita gak akan ingat apa-apa. Tapi kalau kita tahu itu penting, maka kita akan mencari cara untuk mengingat dan merenungkan firman Tuhan yang kita sebut dengan meditasi. Nah, meditasi ini banyak orang menghindari ini karena menganggap ngapain sih kok buang waktu lah meditasi lama-lama. Bukan, teman-teman. Meditasi itu adalah sebuah cara untuk kita melatih sel-sel memori kita, mengingat apa yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam hidup kita. Gak mungkin tiba-tiba ayat itu akan pop up sendiri di dalam pikiran kita seperti notifikasi kalau kita tidak put in, kita tidak memorize it, kita tidak simpan itu baik-baik. Maka sel-sel memori itu akan menjadi sebuah bad sector di dalam hard disk kita, begitu ya, yang akan tiba-tiba aja rusak.
Dan kalau udah rusak kita nggak bisa pakai lagi. Makanya teman-teman, kenapa salah satu menghilangkan sebuah adiksi di dalam cara ketergantungan dengan pornografi adalah membuat sebuah habitual yang baru. Kalau kamu udah terbiasa lihat sesuatu yang kotor dengan matamu, kamu akan terus simpan itu di dalam memori otak. Tapi kita harus gantikan, remove and replace setiap hari. Maka kita baru bisa akan keluar dari jebakan pornografi itu. Berani gak teman-teman mau ambil langkah itu? Atau kalian tetap senang ada di dalam situasi tersebut dan kalian tahu suatu kali itu akan merusakkan pikiran kalian. Jadi teman-teman, dikatakan di sini Yosua ayat 1 ayat 8 sungguh indah. Yosua mengingatkan akan orang Israel di dalam generasi yang baru, dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Maksudnya supaya kita punya wisdom di dalam segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hari ini ada banyak orang ingin berhasil, ingin sukses, ingin beruntung. Tapi mereka berpikir asal saya udah ke gereja, saya udah kenal Tuhan, saya pasti beruntung. Tidak. Tetapi dikatakan syaratnya adalah pada waktu engkau merenungkannya, teman-teman. Maka kita dikatakan bisa masuk ke dalam step yang terakhir, yaitu kita bisa meresponinya dengan tindakan dan perbuatanku. I respond it with my action. Disitulah kita akan melakukan sesuatu yang dengan rela untuk sesuatu yang kita percayai. Teman-teman, sudahkah kita punya sebuah fondasi hidup yang kokoh di dalam dunia yang terus berubah? Waktu kita mau melakukannya, maka dikatakan dia adalah seorang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Dia punya fondasi yang kokoh. Karena di dalam dunia yang begitu cepat berubah ini, dulu sesuatu itu banyak kita andalkan setelah pandemi, segala sesuatunya sepertinya meruntuhkan kita. Kita nggak bisa andalin lagi dulu, gitu ya. Bisnis kita, cara belajar kita dulu, kita nggak bisa. Jadi ketika segala sesuatu fondasi itu bergeser dan berubah, maka berbahagialah dikatakan orang yang mendirikan rumahnya di atas sebuah fondasi dan melakukan firman Tuhan, maka dia akan bertahan. Maka saya pikir 5 panca indera itu seperti sebuah tangan yang kita selalu pegang, ya, mendengar, melakukan, membaca, merenungkannya, mengingat, dan juga melakukannya. Itu akan menjadi sebuah pegangan, sebuah pegangan yang kuat untuk sesuatu yang penting di dalam hidup. Terkesan ini sesuatu yang mekanis, ya, betul. Coba bayangkan teman-teman, kalau kalian udah sakit lama, mengunyah sesuatu yang keras aja akan membuat otot-otot dari leher kalian akan sakit. Jadi kalian harus perlu melatih kembali. Dan saya percaya seorang pengkhotbah besar bernama Charles Spurgeon itu mengatakan begini, nobody ever outgrows scripture. The book widens and deepens with our years. Dikatakan begini, tidak ada seorang pun yang pernah dan bisa akan selalu menguasai, menyelidiki seluruh Alkitab. Karena firman Tuhan itu sendiri akan memperluas, akan memperdalam kehidupan. Jadi gak akan ada habis-habisnya. So don't just read the Bible, let the Bible read us. Let the Bible read your mind. Let the Bible read your thoughts. Let the Bible read your action. Betul gak sih? Kita sudah membangun fondasi yang kuat di dalam hidup kita. Ya. Kalau kita mau main game, kita harus punya sebuah kelengkapan senjata yang lengkap. Kita harus punya strategi yang baik. Kita harus punya relasi teman-teman, koalisi yang baik. Betul gak? So teman-teman, kita mau membangun hidup kita di atas sebuah kebenaran yang Tuhan sudah kasih, yang sudah berikan melalui dirinya kepada kita. So kenapa Alkitab itu sebutnya Verbum Dei? Allah berbicara. God speaks. Kalau hari-hari ini engkau sedang merasa terdiam sendiri, diam dan tenanglah. Dikatakan tadi, bersihkan hatimu dengan lemah lembut. Terima firman Tuhan itu menjadi sebuah benih yang tertanam di dalam hatimu. Maka engkau punya keberanian untuk kembali membacanya, untuk kembali menyelidikinya, mau mengingatnya, membawanya setiap hari dan meresponinya dalam sebuah tindakan yang berbuah nyata dalam hidup.
So the Bible bukan hanya tools yang kalian bisa pakai, bukan. The Bible adalah subjek daripada di mana Allah sendiri yang hadir di dalam keseharian. Maka saya tanya, adakah satu ayat firman Tuhan yang kalian ingat yang mengubah hidupmu? So sebelum memulai perjalanan 40 hari di minggu yang ketiga, saya mengajak teman-teman mempersiapkan diri untuk mengeksersis kembali. Seperti bagaimana kita mengeksersis kembali seluruh pelayanan ibadah di dalam gedung gereja hari ini. Supaya pada waktunya kami bisa menyambut seluruh jemaat yang hadir. Begitu juga dengan hati kita pada waktu kita melatih semua panca indera kita. Kita akan selalu siap menyambut apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup. Maka ini adalah sebuah land, sebuah tempat yang baru untuk kita experience. A land to experience seperti kepada Abraham. If you don't go, you won't grow. Kita mau jadi orang-orang yang lebih dewasa dan bertumbuh. Bukankah dunia membutuhkan orang-orang yang demikian? Dan Tuhan mencari orang-orang yang seperti engkau. So pagi hari ini sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, saya mengajak kita mengambil waktu sejenak untuk kita boleh merenungkan kembali. Mungkin adalah minggu-minggu yang berat, di mana engkau penuh dengan banyak pikiran dan tekanan yang kamu gak bisa ceritakan kepada siapapun. Beberapa hari yang lalu saya mendapat sebuah WhatsApp dari seorang jemaat yang penuh dengan beban dan pergumulan yang membuat dia berat sekali hidupnya. Saya mungkin juga mendapati ada banyak teman-teman yang sebenarnya kita kenal dan kita nggak tahu apa yang mereka dan kalian sedang rasakan. Mungkin waktu kalian jalan lagi dalam, yuk kita Bible study-nya ataupun bangun lagi firman Tuhannya di dalam komit, tapi komit kita kok lagi letih, lagi lesu, lagi males, lagi kayaknya berat banget gitu jalannya. Mungkin kau seorang leader, seorang pelayan yang kamu juga lagi rasa gimana ya buat ngebangun hidup orang lain. Saya sendiri juga lagi ada problem nih. Saya juga lagi bergumul dengan diri saya. Bagaimana saya bisa memberi kalau saya aja susah kayaknya dapatnya buat diri sendiri. Teman-teman, firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 4 ayat 6. Mendekatlah kepada Tuhan, maka ia akan mendekat kepadamu. Kalau pagi hari ini teman, saya pengen mengambil waktu untuk berdoa buat teman-teman. Kalau kita tahu ada sebuah fondasi yang kita butuhkan untuk membangun hidupmu. Mau enggak kita bangun hidup kita kembali? Mau enggak kita mengusahakannya kembali? Mungkin itu sepertinya jauh. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah jauh darimu. He draw near to us. Mungkin kita enggak nyadari itu. Kita mencari pertolongan dari berbagai cara. Kita bergumul dengan finansial kita mencari cara-cara yang instan, tapi kita tahu itu hanya akan menjerumuskan kita. Kita perlu datang berdiam dengan hati yang tenang, dengan hati yang kita bersihkan. Dan saya percaya dengan lemah lembut, kuasa firman Tuhan itu akan menolong dan mengubah hidup. Dimanapun kau berada teman-teman pada pagi siang hari ini. Tundukkan kepalamu, pejamkan matamu, dengarkan sebuah bisikan yang lembut dari firman Tuhan pagi hari ini. Mendekatlah kepada Tuhan, maka ia akan mendekat dan meluruskan jalanmu. Meluruskan jalanmu. Serukan itu kepada Tuhan. Bahwa kalau perlu itu di dalam sebuah tangisan hatimu. Bawa itu di dalam segala kehambaran dan kekeringan yang kau rasakan seperti rusa yang mencari sumber air itu. Buang segala kemalasan Tuhan dan berkata, Tuhan saya mau kembali bangun hidup saya pagi hari ini. Hanya saya yang bisa memutuskan dengan Tuhan, bukan orang lain. Bapa di dalam surga, ada banyak teman-teman yang pagi hari ini datang berseru berdoa di dalam hati mereka kepadamu. Engkau mendengar seruan mereka. Engkau mendengar akan satu kerinduan untuk kembali bertumbuh, kerinduan untuk kembali diubahkan, kerinduan untuk kembali memiliki hidup yang nyata, yang real, yang berkelimpahan, yang segar.
Setelah minggu-minggu yang padat, yang melelahkan, yang kosong, yang kering, yang pahit, kami mau disegarkan kembali Tuhan. Kami menemukan mata air yang meluap-luap kembali dalam hati kami. Mampirlah Tuhan, Engkau tidak pernah jauh dari kami. Sentuhlah hati kami kembali Tuhan. Ubahkan situasi di sekeliling kami, sebagaimana Engkau mengubahkan hati kami. Dan kami mau memberikan telinga kami, memberikan mata kami, memberikan bibir dan setiap tangan kami, memberikan setiap langkah kaki kami untuk melangkah dalam rencana-Mu. Amini itu teman-teman. Saya berdoa hanya di dalam satu kuasa nama Yesus yang mengubah hidupmu pagi hari ini. Barang siapa yang percaya, mari katakan amin. Amin. So teman-teman, inilah 2 minggu persiapan kita untuk memasuki 40 hari yang akan mengubahkan hidup kita. Ya, itu akan dilakukan di dalam setiap komsel-komsel yang teman-teman ikuti. Jadi kalau ada teman-teman yang hari ini cari teman, cari sebuah komunitas, so ayo ikut join sama-sama. Hubungi link yang ada di dalam warta hari ini ataupun description daripada YouTube. Kamu bisa bergabung, kita akan hubungi supaya nanti kita bisa jalan dan alami sama-sama. Sampai pada waktunya minggu ketiga kita rindu semua jemaat bisa kembali mulai hadir di dalam gedung dan ruangan ini. So sebelum kita pulang, mulai hari Sabat dalam istirahat kita hari ini, mari kita arahkan hati kita kembali kepada Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Bapa dalam surga yang baik, segala anugerah yang baik itu datang dari atas. Engkau kerjakan tanpa peralihan. Kami terima berkat-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Bapa Surgawi dan keselamatan, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus yang memampukan, mengubahkan, mengingatkan, dan menuntun hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday teman-teman, and God bless you all. See you soon.